Rumahnya di mana? Rumah saya di Patang. Nah, terus sekarang umur berapa? Saya masih umur 20, Mbak. Mahasiswa. Mahasiswa. Kalau begitu, apa yang bisa saya bantu ya, Mbak? Begini, saya bulan lalu saya sempat opname selama 4 hari karena penyakit gastritis. Sepulang dari rumah sakit, nafsu makan saya mulai bertambah dan keluhan mual muntah saya juga sudah tidak ada. Tapi saya bingung masalah mengatur makanan saya karena kalau saya salah sedikit gejalanya itu datang lagi dan penyakitnya kambuh lagi. Takut penyakitnya kambuh lagi gitu. Oh, gitu. Terus kalau pas habis keluar rumah sakit ini, Mbaknya masih ngeluh nggak? Rasa mual, terus pola makannya tuh gimana? Enggak, kalau mualnya itu sudah enggak, cuma kalau pola makannya itu ya kadang banyak, kadang sedikit kayak gitu. Jadi saya mau bertanya supaya pola makan saya itu bisa teratur dan nafsu makan saya itu bisa tetap agar berat badan saya itu enggak menurun gitu. Oke Mbak, saya di sini bakal bantu Mbak buat ngatur pola makannya. Jadi nanti ada beberapa tahap ya Mbak ya. Jadi pertama kita timbang dulu berat badannya, kita lihat juga tinggi badannya. Nanti saya tanyakan makanan Mbak yang Mbak makan kemarin. Supaya kita tahu ya apa yang bisa nyebabin apa yang Mbak konsumsi kemarin. Mungkin ada salah satunya yang bisa menyebabkan Mbak kambuh lagi penyakitnya. Ada yang perlu ditanyakan nanti Mbak tanya aja Mbak. Ya. Jadi Mbak sekarang ada keluhan apa? Mual? Terus pola makannya masih gimana? Kalau mualnya mungkin kalau sakit perutnya itu kalau saya telat makan aja sih Mbak. Terus kalau saya makannya itu cuma kalau saya pengen makan aja gitu. Suka ini nggak Mbak? Makanan yang disukai apa? Terus sayur-sayuran, buah itu apa yang disukai? Saya tuh suka makan kari ayam gitu. Terus kalau sayur, saya nggak suka sayur Mbak. Dan kalau buah pun itu pisang yang saya suka. Cuma pisang ya. Biasanya dalam sehari Mbaknya makan berapa kali? Terus mohon maaf ya, biasanya makan itu beli atau masak? Terus Mbaknya suka minum kopi nggak? Saya biasa makan itu 3 kali sehari sih Bu. Tapi saya makan itu masak sendiri di kos. Dan kalau kopi saya setiap pagi ya Dok. Setiap pagi ngopi. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan makanan dan minuman yang Mbak konsumsi beserta jumlah porsinya ya Mbak ya. Di sini saya sediakan ini ya food modelnya buat jumlah porsinya, bisa dilihat di sini nanti. Monggo, Mbaknya konsumsi apa? Pagi itu saya makan nasi goreng sama telur ceplok 1. Ya. Nasinya mana ya Mbak? Mana ya Bu? 1 centong ini. 1 ini. 1 centong ini ya. Telurnya ya 1 itu. Terus siang itu saya makan nasi rames sama es jeruk. Es jeruk. Gelas. Ya 1 gelas itu. 1 gelas seginilah ya. Itu saya makan nasi 1 piring sama 1 sayur piring. ya, sama sayur lodeh 1 mangkok dan sama ikan goreng 1 ekor. Boleh tahu isi nasi ramesnya apa aja ya Mbak? Cuma oseng tempe sama bihun ya. Oseng tempe sama. Iya. Berapa porsi kalau boleh tahu Mbak oseng tempe sama bihun? Cuma
itu pagi ini saya makan apa Mbak? Tadi ini saya minum teh hangat Porsinya satu gelas. 195 ml. Ya. Terus nasi Nasi. sama Nasi porsinya sama Mbak. sama satu centong. Satu cendol. Terus sama ikan. Ikan. Stop. Terima kasih ya Mbak ya. Nanti saya analisa dulu ya menunya. Jadi, silakan dibaca-baca dulu leafletnya. Ya, Mbak. Ibu berdasarkan perhitungan berat badan, Mbak yang dihitung bersamaan dengan tinggi badannya, memang masih dalam kategori normal ya. Cuman konsumsi ibu konsumsi makanan ibu kemarin itu sedikit sekali dari kebutuhannya. Di sini bisa dilihat ya, mbaknya itu dalam sehari itu 1307,9 kalori, 1379,9 kalori. Terus proteinnya sebanyak 51,4 gram. Terus lemaknya juga 63,3 gram. Karbohidratnya juga 131,4 gram. Kan kebutuhan Mbak dalam sehari itu energinya 1533,50. Lalu proteinnya 57,6, lemaknya ada 34,67. Terakhir karbohidratnya 245,19. Nah, dilihat dari sini dapat kita tahu ya kalau jumlah energi ibu kurang, proteinnya juga proteinnya cukup sih, cukup. Terus lemaknya tuh lebih ya, lemaknya lebih, karbohidratnya juga cukup. Nah, saya di sini akan jelaskan ya apa itu gastritis. Jadi gastritis itu merupakan peradangan di dinding lambung. Nah, itu bisa dalam bentuk luka, makanya Mbak itu merasa sakit ya. Gastritis ini juga disebabkan karena banyak mengkonsumsi makanan yang asam, terus pedas, lalu suka berbumbu yang tajam, dan biasanya juga bisa disebabkan oleh sering minum minuman beralkohol. Gejalanya ya sama ya, kurang lebih sama Mbaknya, kurang nafsu makan, terus pola makannya di rumah nggak teratur, terus bibirnya berdekan karena pola makan tadi, terus ada kembung di ulu hati, terus sering ngerasain pola muntah juga kan ya, ada rasa begah juga. Nah, kalau misalnya gejala-gejala tadi itu dibiarkan, itu bisa terjadi pendarahan, terus tukak lambung, penurunan berat badan yang drastis, lalu akibat dari pola makan juga ya, pola nafsu makan, terus bisa juga terjadi kanker. Dari itu Mbaknya harus menjaga pola makan, terus makanannya juga harus teratur ya, nggak sembarangan gitu. Terus kemarin udah sangat baik ya, udah baik, udah nggak kambuh lagi, terus udah nggak sambat lagi. Makanya itu Mbaknya harus jaga pola makannya, nggak sembarangan, terus nafsu makan juga harus ditambah lagi. Kan ya, saya anjurkan Mbak nanti menggunakan diet gastritis ya. Nanti diet gastritis ini tujuannya untuk memberikan makanan yang udah kuat yang nggak merangsang pengeluaran asam lambung, terus dapat itu makanan itu juga bisa menetralkan asam lambungnya juga. Syaratnya adalah porsinya itu kecil, sedikit, terus mudah dicerna juga, lalu makannya tuh nggak berbumbu kuat ya.
pedas, asam itu juga nggak boleh, dikurangi. Dan makanan yang bergas itu juga harus dikurangi juga, dan harus mengandung proteinnya juga. Ini menu yang saya buat Mbak, saya anjurkan ya. Kurangin santan ya, santan, gorengan, kopi itu juga dikurangi. Di sini udah tertera ya Mbak, jam makannya, terus bentuk makanannya juga, bentuk makanannya biasa. Cuman kalau nasi, kalau mau diganti dengan nasi tim itu juga boleh. Tapi ingat ya Mbak, hindari gorengan, santan, bumbu yang kuat, terus asam, pedas itu juga dikurangi. Untuk kopi dikurangi ya, atau enggak sama sekali. Karena kopi itu bisa merangsang asam lambung naik dan nanti terasa perih lagi. Terus sayuran yang dianjurkan itu wortel ya, wortel, buncis itu baik banget buat penderita gastritis. Nah, buncis sama wortel itu juga nggak memberatkan kerja lambung. Terus zat gizinya juga sangat baik untuk pemeliharaan tubuh ya. Dan bagaimana Mbak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk sayurnya itu saya lebih baik makan sayur apa ya? Sayur yang baik itu wortel, brokoli, tadi ya, buncis, kacang-kacangan itu juga baik ya, dikonsumsi. Terus hindari makanan yang bergas ya, seperti kol dan singkong. Nah, terus ada yang ditanyakan lagi? Kalau begitu Mbak, kita ulangi lagi ya sembari mengingatkan makanan apa yang nggak dianjurkan, lalu berapa kali Mbak harus makan dalam sehari. Makanan pedas, asam, terus makanan yang bergas, terus yang bersantan, goreng-gorengan, terus yang tinggi serat itu nggak boleh. Terus kalau makan itu 5-6 porsi sehari atau 2-3 jam per hari. Ya, lalu kopi juga saya nggak boleh. Ya. Sekali ya Mbak ya, makanan yang nggak boleh, yang nggak dianjurkan itu santan, gorengan, terus kopi juga ya kalau bisa dihindari. Saya kira Mbak sudah paham ya tentang ini. Ininya jangan lupa dibawa. Oh iya, makasih ya. Konseling ya, saya akhiri ya konseling hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan datang. Selanjutnya kita akan konsultasi lagi minggu depan ya. Bisa datang ke sini lagi. Terima kasih ya Bu ya. Iya, makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Makasih udah menyempatkan datang. Iya, makasih juga Iya. atas ilmunya. Oh iya. Mari. Mari ya. Saya agak ke depan. Iya, makasih banyak ya Bu.